Perkenalkan, nama saya Marta Adelidia Karinda dengan NIM 2071650001 dari Prodi Ilmu Komunikasi A. Bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengertian dari segi pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar yang berarti membawa ke tempat yang dituju atau dalam bahasa asing dapat diartikan sebagai memperkenalkan. Dalam hal ini, yang diperkenalkan ialah ilmu hukum. Maka pengantar ilmu hukum merupakan basis dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan juga cabang-cabang ilmu hukum. Ada juga pengertian dari segi ilmu hukum dan beberapa pakar hukum. Yang pertama ada Cross. Ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang kedua ada dari Curzon, yaitu ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Adapun yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Cabang-cabang ilmu hukum yang termaksud ilmu hukum. Pandangan penulis mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum sebagai berikut. Ada J. van Apeldoorn, ada sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan ada dari Lemaitre, ada ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan juga yang terakhir ada dari Belfroid, ada dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Pendapat dari pakar hukum yang pertama dari Dr. Sujono Dirjosisworo, pengantar ilmu hukum di dunia studi hukum dinamakan ensiklopedi hukum, yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Dari Profesor Dr. Ahmad Sanusi, pengantar ilmu hukum termaksud dalam mata pelajaran dasar. Dikarenakan sebagai mata pelajaran dasar itulah, maka pengantar ilmu hukum bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik, sehingga jarang sekali diperlukan di dalam praktek dalam jabatan-jabatan negeri maupun swasta. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920. Di Indonesia, istilah tersebut telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta. Istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, tetapi pada tahun 1942, istilah tersebut dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum yang pertama, untuk memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting daripada hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum. Yang keempat, tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Yang terakhir, mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan.
Bab 4, kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. Dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia. Maka dari itu, kedudukan PIH sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Jika ditinjau dari segi disiplin hukum, ada filsafat hukum atau ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum. Ada juga politik hukum yang biasa disebut disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum. Bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja, di mana saja, tidak dibatasi dengan negara. Maka pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara menyeluruh dan mendapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap seperti yang ditulis oleh Flood tahun 1925. Melalui segi lain, mempelajari pengantar ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktik, sehingga bagi dosen pengantar ilmu hukum diperlukan persyaratan khusus. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Luasnya ruang lingkup pengantar ilmu hukum, serta diperlukannya pendekatan secara khusus, maka dosen pengantar ilmu hukum diperlukan persyaratan khusus. Yang pertama, Profesor Dr. Ahmad Sanusi dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum memberi penjelasan maka bagi seorang dosen pengantar ilmu hukum harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama harus menguasai bahan-bahan, memahami syarat-syarat pedagogis, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Pemberian pelajaran pengantar ilmu hukum jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum untuk memperluas pandangan mahasiswa. Diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum. Bab 6, persyaratan sebagai dosen ilmu hukum. Memahami syarat-syarat pedagogis, memperluas pandangan mahasiswa, dan menjelaskan disiplin hukum seperti tadi. Selain ilmu hukum, seperti ada juga politik hukum dan filsafat hukum. Bab 7, hakikat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum suatu pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi orang yang ingin belajar hukum. Mereka tidak akan memahami dengan baik mengenai berbagai cabang ilmu tanpa menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum terlebih dahulu. Sebagai mata pelajaran pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti permasalahan masalah-masalah di bidang hukum. Pengantar ilmu hukum memberikan gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Karena pengantar ilmu hukum mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin belajar hukum, harus menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum terlebih dahulu. Bab 8, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Materi yang dibahas oleh pengantar ilmu hukum dapat dibagi dalam hukum sebagai objek ilmu hukum.
Objek ilmu hukum memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya. Di sini harus tertuang pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum. Misalnya, apakah hukum itu, apakah tujuan hukum itu, bagaimana hukum itu terbentuk, apakah sumber-sumbernya, dan bagaimanakah sistem dan klasifikasinya. Ilmu hukum sebagai norma hukum, hukum sebagai kaidah umum, dan kaidah hukum adalah kaidah lainnya. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, ada subjek hukum, ada objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan masyarakat hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, ada antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum pendahuluan. Para sarjana telah lama mencari batasan tentang hukum, tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan-batasan yang diberikan adalah bermacam-macam, berbeda satu sama lain, dan tidak lengkap. Maka masih tepatlah ucapan sarjana hukum Belanda Immanuel Kant yang pernah mengatakan, "Not suchen die Juristen ein Definition zu ihrer Begriff von Recht," yang artinya lebih kurang, para yuris masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum. Apabila ucapan tersebut dikaji memang benar karena sampai sekarang para sarjana belum ada yang memberikan definisi yang sama. Apakah mereka itu sarjana hukum dari luar maupun dalam negeri? Dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda, seperti segi sejarah, sosial, ekonomi, dan lain-lain sesuai latar belakang dari sejarah itu sendiri. Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang selalu terbangun oleh kebiasaan atau adat, kesusilaan, kebudayaan, agama, dan lain-lain. Lalu, bab 10, hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di mana-mana. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu, dan bagi setiap bangsa. Apeldoorn pernah menulis, "Recht is over the gale world, overall war and samenleving van mensen is." Artinya, hukum terdapat di seluruh dunia, di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat. Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern menolak anggapan kuno. Dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Jadi, pendapat bahwa di dalam masyarakat yang belum atau tidak beradab, atau masyarakat primitif, tidak terdapat hukum. Tidak dapat dibenarkan. Sanusi menyebutkan bahwa Imashev dalam bukunya Pengantar Sosiologi Hukum halaman 27 masih berpendapat bahwa terdapatnya hukum hanya dalam masyarakat bangsa yang sudah maju. Bab 11, peran dan fungsi hukum. Peranan hukum dalam masyarakat. Seperti kita ketahui, selama ada masyarakat, baik itu masyarakat kecil maupun besar, selalu diikuti oleh hukum. Hukum terdapat di mana saja di seluruh dunia selama manusia bermasyarakat. Menurut Aristoteles, bahwa manusia adalah zoon politikon, yang artinya makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karena itu, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain.
Setiap anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Setiap kepentingan berbeda-beda yang membuat kericuhan dan saling berlawanan. Disinilah hukum mempunyai peranan yang penting agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Keadaan kehidupan masyarakat atau manusia atau masyarakat masa kini, sadar atau tidak sadar, manusia sebagai anggota masyarakat yang melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Semua hubungan dan pergaulan sehari-hari pasti berhubungan dengan hukum atau hukum mempunyai peran yang penting atas manusia bermasyarakat. Contohnya dengan keluarga, dalam pekerjaan, dalam menjalankan pekerjaan atau profesi, dalam perkembangan masyarakat. Fungsi hukum. Hukum mempunyai fungsi, yaitu menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat, serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Fungsi hukum yang pertama sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Sebagai penggerak pembangunan, fungsi kritis hukum, syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik. Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik. Bab 12. Tujuan hukum. Tujuan hukum adalah kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan masih baik lagi. Semuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Pendapat dari Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum, tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Dalam setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan dan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut, hal ini yang mengakibatkan timbulnya bentrokan antara bermacam-macam kepentingan masyarakat dan harus dihindari. Inilah yang dimaksud tujuan hukum. Peraturan-peraturan hukum. Allgemeine Regels yang dapat dipandang kurang adil atau Allgemeine Regels adalah peraturan-peraturan hukum. Jadi peraturan hukum yang dipandang kurang adil contohnya Pasal 330 JO Pasal 1330 KUH Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek atau BW. Pasal 330 berbunyi, belum cukup umur, belum dewasa, adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Pasal 1330 berbunyi, tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan seorang istri dalam perkawinan. Apabila pasal 330 dihubungkan dengan pasal 1330 KUH Perdata, maka orang belum umur 21 tahun tidak dapat membuat perjanjian, atau perjanjian itu dicatat dan dapat dituntut pembatalan. Sebaliknya, jika perjanjian dibuat oleh orang di atas 21 tahun dianggap sah. Namun, pasal 1330 KUH Perdata dianggap sudah tidak berlaku lagi oleh MK. Bab 13. Hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum. Menurut Utrecht, pengantar dalam hukum Indonesia, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Salah satunya, karena daya paksaan atau sanksi sosial, orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila melanggar sesuatu kaidah sosial atau hukum.
Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Hal ini dapat ditinjau dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum. Ada Profesor Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Paksaan-paksaan tersebut di dalam hukum berupa sanksi hukuman. Berikut contoh yang dikemukakan oleh Marhainis. Seorang tidak akan membunuh karena dalam kitab undang-undang hukum pidana siapa yang membunuh diancam dengan hukuman mati atau penjara. Seorang nasabah atau penerima kredit akan membayar pinjaman pokok dan bunga pada waktunya karena bank dapat menguasai dan menyita jaminan serta menuntut ganti rugi. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan hukum ditaati orang. Masbah hukum alam atau hukum kodrat. Masbah hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Hukum alam juga mempunyai sifat-sifat yang artinya hukum yang tidak bergantung pandangan manusia, berlaku kapan saja, di mana saja, bagi siapa saja, dan jelas bagi semua manusia tanpa ada yang menjelaskan. Ada ajaran mengenai hukum kodrat yang dikemukakan oleh ajaran hukum alam Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa ada dua macam hukum, yaitu hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara, hukum yang tidak tergantung pada pandangan manusia. Macam hukum yang kedua ini adalah hukum alam, yaitu hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia, akan tetapi berlaku untuk semua manusia kapan saja dimanapun dia berada. Masbah sejarah dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Masbah ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa untuk semua tempat dan waktu. Hukum hidup dalam kesadaran bangsa, maka hukum berpangkal pada kesadaran bangsa. Jadi, hukum merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan dengan sejarah bangsa, dan oleh karenanya hukum itu senantiasa berubah menurut tempat dan waktu. Teori teokrasi. Teori ini menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan. Dasar kekuatan hukum dan teori ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Tinjauan tentang hukum dikaitkan dengan kepercayaan dan agama. Ada juga teori kedaulatan rakyat atau perjanjian masyarakat. Pada zaman Renaissance, bahwa dasar hukum itu ialah akal dan rasio. Hobbes merupakan orang pertama dalam teori perjanjian masyarakat. Bagi Hobbes, keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman, adil, dan makmur. Teori kedaulatan negara. Teori ini menentang teori perjanjian masyarakat. Hukum ditaati orang karena negara mengkehendakinya. Hans Kelsen, penganjur teori kedaulatan negara, menyebutkan bahwa hukum adalah will des states, atau hukum adalah kemauan negara. Teori kedaulatan hukum. Teori berpendapat hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Hukum ditaati oleh anggota masyarakat. Bab 14. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan kodifikasi hukum adalah agar didapati suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Karena untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Prancis, maka Napoleon memerintahkan kepada Portalis agar disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk seluruh negara Prancis. Perkembangan kodifikasi hukum.
Dengan adanya kode sivil atau kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam undang-undang nasional. Di luar undang-undang tidak ada hukum, hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Bagaimana perkembangan kodifikasi di Indonesia? BW, negara Belanda tersebut, dibawa ke Indonesia yang pada waktu itu diumumkan Hindia Belanda sebagai jajahan Belanda. Pada waktu Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka PPKI dan Dokuritsu Jumbi Shinkai dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak ada undang-undang lainnya, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berarti tidak ada hukum. Untuk mengisi kekosongan tersebut, diadakan hukum peralihan yang berwujud pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala badan kenegaraan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakannya yang baru. Peraturan peralihan merupakan hukum transisi dari hukum kolonial yang akan berlaku sampai dengan ada penggantinya. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. Ajaran Freirechler. Ajaran Freirechler timbul pada tahun 1840 karena ajaran legisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, ajaran legisme berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum, tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Menurut paham Freirechler, atau hukum bebas, hukum tumbuh di dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat berupa kebiasaan dalam kehidupan dan hukum alam. Selanjutnya, paham ini berkembang menjadi dua aliran, yaitu aliran hukum bebas sosiologis dan aliran hukum bebas naturalistic. Aliran Rechtfinding. Aliran Rechtfinding adalah aliran bebas bertolak pada hukum di luar undang-undang, maka aliran Rechtfinding mempergunakan undang-undang dan hukum di luar undang-undang. Bab 16. Aliran-aliran praktik hukum. Aliran legisme. Setelah adanya kodifikasi di negara Prancis yang menganggap bahwa kode sivil Prancis sudah sempurna serta menampung seluruh hukum, maka timbullah aliran legisme yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Dalam aliran legisme, hakim hanya merupakan subsumto automat dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja. Hukum bebas atau aliran Freirechler, Freirechbewegung, dan Freirechschule. Berbeda dengan aliran legisme, di mana hukum terikat sekali pada undang-undang, maka hakim dalam Freirechler bebas menentukan menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Tujuannya adalah memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberi kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada undang-undang, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. Aliran Rechtfinding atau penemuan hukum. Dalam perkembangan lebih lanjut, ada pandangan-pandangan terhadap hukum dan ada perubahan-perubahan karena hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul, melainkan hanya memberikan pedoman umum saja.
Bab 17. Terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum bermulai dari kebiasaan kewajiban bersikap tindak yang demikian bisa mendapatkan sanksi bila melaksanakan yang sudah ditentukan tersebut. Yang dinamakan hukum kebiasaan. Dan bila hukum kebiasaan tersebut menjadi tradisi turun-temurun dan akhirnya menjadi adat dan yang dinamakan hukum adat. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law dan dibentuk pada tahun 1066, sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya yaitu William the Conqueror. Pembentukan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang dikenal dengan hukum adat. Hukum ini terbatas pada hukum perdata bagi golongan warga negara asli. Pandangan legisme, Frereschler, dan Resvinding. Pandangan legisme berkembang sampai pertengahan abad 19. Hukumnya terbentuk oleh perundang-undangan atau wetgeving. Legisme menyatakan bahwa tidak ada hukum. Pandangan Frereschler sampai abad 19 atau 20, hukum terbentuk oleh peradilan yang bertitik pada kegunaan sosial. Pandangan Resvinding, hukum berasal dari perundang-undangan dan hukum dari peradilan. Kedua pandangan tersebut tidak dapat dipertahankan. Penafsiran hukum. Macam-macam penafsiran. Cara penafsiran dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif, apabila penafsiran yang lepas pada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran. Sejarah yang meliputi penafsiran, sejarah hukum, dan penalaran sejarah pembuatan undang-undang. Cara penerapan metode-metode penafsiran. Pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Oleh karenanya, hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Pengisian kekosongan hukum. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat. Maka hakim sering menambah undang-undang itu. Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku. Pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat diterima dalam bagian kedua abad 19. Sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan tersebut dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa, dan sebagainya. Bab 20, penggolongan dan klarifikasi hukum. Dari segi praktis, supaya lebih dapat menemukan penerapan hukum yang ada, para anggota badan-badan kenegaraan, demikian juga para fungsionaris hukum seperti para hakim dan para pejabat administrasi untuk membuat alasan-alasan hukum dalam menerapkan hukum dan mempertahankannya. Orang-orang lain dalam kedudukannya sebagai perorangan atau sebagai kuasa dan pembela yang berkepentingan
bak dalam memperoleh suatu hak, baik dalam memperoleh suatu hak maupun dalam mempertanyakan langsung pada pihak-pihak di muka fungsionaris hukum dengan sumber-sumber berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber-sumber itu, hukum antar negara, hukum kebiasaan, dan hukum adat. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Bab 21. Manusia dalam makhluk sosial atau zoon politikon yang disebut oleh Aristoteles. Sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan itu diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya. Kaidah sosial. Yang pertama, kaidah susila. Tidak mengindahkan norma susila berarti asusila. Norma susila dapat dikatakan peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Ia menentukan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk berdasarkan bisikan suara hatinya. Kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan dinamakan norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Pelanggaran atas norma kesopanan ini menimbulkan celaan dari sesamanya. Celaan ini dapat berwujud kata-kata, tetapi lebih akan dirasakan apabila celaan itu berupa sikap kebencian, pandangan rendah dari orang-orang sekelilingnya sampai si pelakunya dijauhi dalam pergaulan, bahkan lebih hebat lagi dalam pemboikotan dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Norma agama berpangkal pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dianggap sebagai ketentuan dengan Tuhan. Ia mengatur kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada manusia itu sendiri. Pelanggaran berarti menentang perintah Tuhan. Akibatnya atau sanksinya datang dari Tuhan di akhirat. Kaidah hukum. Ketiga kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama belum cukup menjamin tata tertib di dalam masyarakat. Pergaulan hidup bermasyarakat karena tidak ada ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Sikap yang nampak dari norma hukum adalah adanya paksaan dari luar dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantaran alat-alatnya. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Norma hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia. Ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Penggolongan kaidah. Ada dua golongan menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo. Tata kaidah dengan aspek pribadi. Yang termaksud kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termaksud di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Bab 22. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak hukum. Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum, siapa yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang, dan ada dua pengertian orang atau person dalam subjek hukum. Naturlige person adalah man's person yang disebut orang atau manusia pribadi, dan Rich person adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam public rich person yang sifatnya ada unsur kepentingan umum seperti negara daerah. Manusia sebagai objek hukum.
Manusia sebagai subjek hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum, misalnya, ada larangan mengenai perampasan dan pendukung tersebut mengakibatkan Burschlich. Undang-Undang Dasar 1950 ayat 2 berbunyi, tidak suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak kewarganegaraan. Bab 23. Objek hukum. Benda sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahannya dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Manusia sebagai objek hukum. Dapatkah manusia menjadi objek hukum? Jawabannya adalah ya, bisa. Dapat karena sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut. Dalam keadaan demikian, maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat dijual belikan, dapat disewakan, disiksa, bahkan dapat disembelih seperti binatang tanpa adanya suatu pembelaan pun. Keadaan semacam itu pernah terjadi pada zaman memudahkan sebelum abad pertengahan sampai abad 17-18. Manusia tidak dapat mengenal perbedaan dari segi warna, kulit, ras, bangsa, kelamin, agama, kedudukan, golongan, pangkat, dan partai. Setiap manusia mempunyai kepribadian yang dijamin oleh hukum sejak ia lahir di muka bumi sampai ia mati dan dimasukkan ke liang lahat. Selama itu pula hak asasinya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Bab 4. Peristiwa hukum pengertian. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum, atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Bab 25. Hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Segi hubungan hukum. Kewenangan yang disebut hak dan kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini kedua-duanya diambil dari satu peristiwa hukum dan dari pasal hukum objektif. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur sebagai berikut: adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hubungan dan kewajiban, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Bab 6. Hak. Beberapa pengertian. Yang pertama, dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif dalam hubungan hukum. Dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak orang lain. Hak kepemilikan ini terdiri dari 2 hak kewenangan. Yang penting ialah yang mempunyai berwenang atau berhak memunggul kenikmatan dari kepunyaannya, dan yang mempunyai juga berwenang memindahkan tangankan kepunyaan itu.
Bab 7. Perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak untuk adanya pernyataan kehendak yang kehendak diperlukan. Pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, dapat terjadi antara lain ditulis sendiri, ditulis oleh pejabat tertentu, mendirikan PT yang menurut pasal 38 KUHD, dilakukan pendiriannya dengan akte notaris, suatu pernikahan dengan surat nikah, seorang lulus ujian, atau diberikan ijazah dan atau sertifikat. Ada juga mengucapkan kata, isyarat, atau gebaran. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatannya. Misalnya, sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju. Seseorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, gadis itu diam berarti ia setuju. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak, yang artinya perbuatan hukum itu dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Contohnya pembuatan surat wasiat. Perbuatan hukum kedua dua pihak, artinya perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak atau timbal balik. Contohnya persetujuan jual beli. Bab 28. Masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Kelompok lain belum tentu mempunyai perilaku pedoman tingkah laku yang sama, sehingga timbul perbedaan aturan antara sesama kelompok. Faktor yang mendorong untuk bermasyarakat, yang pertama ada kebutuhan biologis seperti masyarakat, keluarga, dan perkumpulan koperasi konsumsi, persamaan nasib seperti organisasi pengusaha kecil, koperasi produksi, perkumpulan pengrajin anyaman, dan serikat buruh, persamaan kepentingan seperti organisasi negara dan organisasi pengusaha dalam memasarkan barang produksinya. Persamaan ideologi seperti negara-negara yang sama asas dan dasarnya berbentuk federasi, partai politik, dan organisasi massa. Bab 29. Antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses pengembangan dan pembangunan. Untuk ini, Surjono Soekanto mengadakan identifikasi terhadap perilakuan nyata dari warga masyarakat. Yang pertama, anggapan masyarakat tentang pedoman perihal perilakuan yang pantas. Yang kedua, mengadakan identifikasi terhadap perilakuan nyata dari warga masyarakat. Hukum sebagai aspek kebudayaan mempunyai beberapa fungsi fundamental untuk memelihara kedudukan masyarakat, yaitu 1. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilakuan sehingga terjadi integrasi minimal dalam masyarakat. 2. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban. Yang 3. Mengatasi persengketaan agar keadaan semula pulih kembali. Yang 4. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan. Bab 30. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu hukum, suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis tentang hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Studi hukum bertujuan untuk
memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Tujuannya untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang asing kedengarannya bagi studi hukum tradisional yang bersifat perspektif, yang hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana menerapkan hukum secara sosiologis sesuai karakteristik yang ada. Objek atau sasaran sosiologi hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Bab 31, Psikologi Hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan dan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, human behavior, maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Bab 32, Sejarah Hukum. Pengertiannya adalah sejarah hukum salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Dalam studi sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Bab 33, Perbandingan Hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad 20. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jika jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Tujuan perbandingan hukum untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya. Tetapi untuk mengetahui sebab dan faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan. Perbandingan hukum memiliki peranan penting di bidang hukum secara nasional ataupun internasional. Pendeknya, perbandingan hukum mempunyai peranan penting di segala bidang hukum. Perbandingan hukum juga punya fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional. Dengan mendalaminya, kita dapat mengetahui hukum secara luas dan mendapatkan pandangan jauh. Perbandingan hukum punya arti yang penting dalam praktik antara lain sebagai metode perbandingan, perbandingan hukum untuk memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional. Para penegak seperti polisi, hakim, pengacara, dan dalam menjalankan tugas perlu peranan perbandingan hukum. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan menggunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan yang lain. Sosiologi hukum. Perbandingan hukum dapat mengarah ke bidang sejarah hukum, sosiologi hukum, dan dapat ke bidang filsafat hukum, yaitu mengarah ke sejarah hukum apabila yang dibandingkan adalah hukum yang sifat dan coraknya sama dengan masa lampau dengan hukum masa sekarang. Mengarah ke filsafat hukum apabila persamaan-persamaan daripada lembaga-lembaga hukum yang dibandingkan merupakan inter dan hakikat daripada lembaga hukum yang dibandingkan. Mengarah ke sosiologi hukum apabila dua atau lebih sistem hukum di suatu negara dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ditinjau dari segi lainnya, perbandingan hukum mempunyai berbagai arti antara lain. Dari segi kata perbandingan, maka perbandingan hukum berasal dari kata banding.
Membandingkan adalah mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek, dua atau lebih, dalam hal ini yang dibandingkan adalah hukum. Tujuan daripada perbandingan hukum. Main dalam bukunya Village Community dan Pollack dalam bukunya The History of Comparative Jurisprudence mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menyelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Randall mengatakan bahwa tujuan dari perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing dan usaha mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Fungsi dalam perbandingan hukum. Yang pertama ada fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum dalam pengembangan ilmu hukum dianggap sangat penting karena dapat diketahui bahwa hukum yang dimiliki suatu negara berbeda dengan hukum yang dimiliki negara lain. Lewat perbandingan hukum dapat diketahui juga bahwa hukum yang sama sekali berbeda dapat memperlihatkan persamaan dalam konsep hukumnya atau dalam asas hukumnya. Fungsi praktis daripada perbandingan hukum, yaitu perbandingan hukum sangat bermanfaat di dalamnya, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. Manfaat perbandingan hukum. Yang pertama, manfaat ilmiah. Dengan mengadakan perbandingan hukum, kita juga dapat mengungkap latar belakang dan sebab-sebab dari persamaan dan perbedaan tersebut, dan akhirnya menemukan hakikat daripada hukum yang diperbandingkan. Manfaat praktisnya, sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional, sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum, perbandingan hukum juga sangat penting dalam rangka usaha menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka melaksanakan HPT. Ada juga perbandingan hukum yang bermanfaat bagi unifikasi hukum. Unifikasi hukum berarti berlakunya satu macam hukum dengan berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini bersifat nasional maupun internasional. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum dapat memperlihatkan kepada kita keadaan hukum yang sebenarnya. Dengan mengetahui keadaan hukum itu, kita menemukan perspektif yang menyangkut perkembangan hukum kita yang mana adalah penting dalam usaha pembaruan hukum. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan HPI atau Hukum Perdata Internasional. Perselisihan yang bersifat HPI adalah suatu perselisihan yang timbul antara warga negara dari suatu warga negara lain dengan warga negara lain dalam bidang hukum perdata. Untuk dapat menemukan norma hukum yang demikian, kita harus mengetahui isi dari kedua sistem itu, yaitu isi dari sistem hukum Belanda dan isi dari sistem hukum Indonesia. Untuk dapat menilai hukum mana yang dapat dipergunakan dalam perselisihan tersebut secara tepat dan adil harus meneliti isi dari kedua sistem hukum yang bersangkutan. Hal perbandingan hukumlah yang dapat menunjang usaha tersebut karena dapat memberikan pengetahuan perbandingan hukum akan isi dari kedua sistem hukum tersebut. Sekian ringkasan buku pengantar ilmu hukum dari saya, Marta, sebagai UTS
pengantar ilmu hukum. Terima kasih.